Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam pembelajarannya dan dari sini ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kedua kelasnya memimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan tadarus. Silakan kedua kelasnya Haji dipersilakan. Ya Haji dipersilakan Haji. Istirahat. Berdoa mulai. Haji Adriano, hadir Pak. Hasan Isro, hadir Pak. Ahmad Zaki Ramadan, hadir Pak. Yoyon Mauladi, hadir Pak. Fazlur Rahman, hadir. Ya hadir semua ya. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tentang riya. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak ingin mengetahui apakah kalian sudah tahu apa itu riya? Silakan yang sudah tahu apa itu riya. Ada yang tahu? Tidak. Silakan riya. Ria itu yang dari ini bukan Pak, dari ketua apa ini Pak? Ria itu sini kecil Pak. Nah, sirik kecil. Ada lain? Pak, saya tahu kebetulan. Sirik kecil. Ada yang lain nggak? Sombong. Ya, terus ada yang lain? Pamer Pak. Dapat saya baca ini. Ya, dapat kita simpulkan si riya itu adalah memperlihatkan atau memamerkan dalam artian tujuannya untuk dipuji oleh orang lain. Jadi riya ini bersifat dia ingin dipuji oleh orang lain. Tetapi contohnya nanti saya jelaskan. Dengarkan saja ya. Boleh dicatat. Nanti Bapak tanya. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan nih dalam kehidupannya ada Ahmad Zaki Ramadan sedang sholat, kemudian di sampingnya ada Yoyon Mauladi. Nah, si Jidan ini sholatnya karena Yoyon, karena pengen dilihat Yoyon, pengen disanjung Yoyon si Jidan sholat. Maka dari itu, yang Bapak jelaskan tadi, riya tersebut ingin dipuji oleh orang lain. Ya, makanya sangat berbahaya dia ini dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa berbahaya? Karena dia hidupnya itu hanya untuk manusia, ingin dipuji, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Silakan dibaca Jidan. Bapak sudah memberikannya buku minggu kemarin. Ini saya berapa? An-Nisa ayat 142. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا
Ya, artinya adalah sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah. Maka dari itu Allah akan menipu dia sebaliknya. Yang menipunya dengan cara di akhirat nanti kita tidak tahu. Maka dari itu perbuatan ria ini adalah perbuatan yang sangat merugi. Sebagai contoh kita ke masjid untuk ibadah. Namanya orang ibadah itu pasti mendapatkan pahala kan? Ke masjid dapat ibadah, kemudian ditabungkan ibadahnya itu mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan niat kita ada ria atau ada ingin dipuji oleh orang lain, sama aja pahala kita itu berkurang, alias bocor pahala kita. Maka dari itu ibadah kita itu akan sia-sia. Perbuatan kita itu bisa jadi masuk neraka. Sebagai contoh misalkan haji, pergi ke masjid memakai baju jubah, tapi bukan karena Allah, karena pengen dipuji oleh misalkan ada cewek di sana, pengen juga seperti itu tidak boleh, contoh saja. Kemudian contoh perbuatan ria yang lain. Contoh perbuatan ria yang lain, ada yang bisa nyebutin dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ya, contoh perbuatan ria yang lain adalah ketika kita bersedekah. Ketika bersedekah itu kita pamerkan harta kita dengan tujuan ya tadi itu ingin dipuji oleh orang lain. Ya memang semuanya juga kalau orang yang sedang mengekspos itu bukan semuanya dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Maka dari itu yang tahu niat kita sendiri adalah diri kita sendiri. Maka kita tidak bisa melebalkan orang itu, oh orang ini ria nih, ngapain di video. Kita tidak bisa, nggak boleh seperti itu. Kemudian adapun akibat ria. Yang pertama, Bapak sudah jelaskan tadi, menghapus pahala baik. Menghapus pahala baik. Jadi di mana pahala baik tersebut dapat membawa kita ke surga seharusnya. Tapi karena kita niatnya bukan karena Allah keseluruhannya, tetapi kita barengkan dengan ingin dipuji oleh manusia, maka pahala yang tadinya sekutu, tapi malahan berkurang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Isra, alladzina hum an salatihim sahun, hai orang-orang yang celaka dalam salatnya ketika dia melalaikan salat, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berniatkan dengan ria. Maka dari itu pahala yang baik akan terhapuskan. Kalau sudah pahalanya sudah terhapuskan, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, kemudian ada lagi yang namanya tidak selamat dari bahaya kekafiran. Karena dia sangat dekat hubungannya dengan kekafiran. Kenapa sangat dekat? Karena dia tersebut dia tidak percaya dengan balasan Allah, tetapi dia percaya dengan balasan manusia. Atau ketika dia memakai jubah atau memakai barang-barang yang terlihatnya rapi, kamu pakai baju bagus, dia hanya tersanjung dengan itu, tapi dia tidak percaya dengan apa yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi yang namanya dampak negatif dari perbuatan ria. Ya. Dampak perbuatan ria ini banyak sekali. Salah satunya bisa membuat aib-aib kita ini terbongkar. Maka dari itu usahakan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bercampur niat kita ini hanya kepada manusia juga, nggak boleh seperti itu. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Ya, silakan lagi. Bagaimana cara kita menghindari sifat ria? Ya jangan. Sikap ria, bagaimana cara menghindarinya? Selalu merasa diri kita itu lebih rendah dari orang lain. Kalau diri kita sudah merasa rendah, otomatis kita nggak bisa ria kepada orang lain. Misalkan kita memakai jam tangan bagus, kita lihat orang tersebut memakai jam tangan lebih bagus dari kita, maka kita sudah rendah diri kita ini. Wah, gua nggak boleh sombong nih gitu. Yang kedua, lupakanlah kebaikan diri sendiri dan ingat
ingatlah kebaikan orang lain. Makanya dari teman-teman sekalian, kalau misalkan bergaul, itu jangan kita hitung-hitungan gitu. Gak boleh kita mengingat kebaikan kita, maka kita ingatlah kebaikan orang lain. Kita nggak bisa lihat kalau udah begitu. Selanjutnya adalah selalu mengembalikan segala bentuk pujian yang diucapkan antara orang lain, antara seseorang. Ketika seseorang memuji kita, otomatis diri kita tersanjung dong. Maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut, kita puji lagi orang tersebut. Nah, sampai di sini paham, adik? Bawa. Alhamdulillah. Cuman kalau misalnya kita sudah melakukan usaha kayak gitu terus masih ada sifatnya gimana Pak? Misalkan nih dari kita, ya Allah sabar, dia, tapi masih udah masih pengen lebih dari dia gitu. Misalkan pengen dianggap kayak gini. Di dalam hati kita itu ada namanya ria, kemudian ada motivasi. Kalau misalkan ria itu adalah perbuatan yang ingin menunjukkan diri kita, benar kan? Ya, Sudah dimiliki diri kita. Tapi kalau misalkan motivasi itu adalah dorongan. Misalkan kamu termotivasi kamu terlihat ingin lebih dari dia, itu adalah motivasi dorongan di dalam diri sendiri. Itu nggak apa-apa. Ya, Haji sudah paham? Haji, Bapak, alhamdulillah. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya Pak. Ya, silakan aja. Saya ingin bertanya Pak, kan ada yang kayak seleb artis gitu, foto-foto apa namanya itu? Foto apa sih namanya itu? Foto bersedekah. Kayak itu kan pamer ke sosmed itu termasuk ria bukan Pak? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya niat kalian itu adalah tergantung diri dalam diri kalian sendiri. Jadi misalkan kalau misalkan kamu melihat artis itu memberikan bantuan atau bersedekah tapi diekspos, itu tergantung niatnya jangan. Kita nggak bisa, wah lu ria lu lu ekspos, itu nggak boleh kita seperti itu. Itu yang kalau niat itu di dalam diri dia sendiri. Tergantung dari sudut pandang. Kalau udah seperti itu kita melihatnya dari sudut pandang. Tapi kalau kita lihatnya dari hati dia misalkan tulus, hanya untuk memotivasi seseorang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia, begitu dia orang-orang ini tahu gue ini bersedekah, itu nggak boleh. Jadi intinya itu tergantung pada niatnya si yang video tersebut. Cukup ya? Kita lanjut bab kedua. Bahasan yang kedua. Yang kedua mengenai akhlak tercela, yaitu nifaq. Boleh dicatat nanti bapak tanya. Nifaq atau nafaq. Nifaq ini diibaratkan lubang dua di gurun, ya di gurun Arab. Diibaratkan lubang dua yang dimasukkan oleh tikus. Kenapa seperti itu? Karena kalau diibaratkan manusia, misalkan di area masjid masuk pintu sini, keluar pintu sana. Jadi hasilnya yang masuk sini, keluar pintu berbeda. Jadi ketika seseorang beribadah memakai jubah segala macam, tetapi niat hatinya itu tidak ada sama sekali Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Jadi contoh orang pakai peci, kemudian memakai jubah, kemudian memakai wangian itu, dia sebenarnya membenci dengan cara Allah sebenarnya nggak ada Allah di hatinya. Maksudnya dia nggak mengikuti ajaran-ajaran Allah, gitu. Dia malah membencinya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita melihat, ini kayaknya ada. Sebenarnya nggak ada kelihatan di dalam hatinya itu karena Allah Subhanahu wa taala atau keimanan. Yang kedua, kategori nifaq. Silakan Jidat dibaca kategori nifaq. Nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali, dan dia sholat, bersedekah dan beramal soleh lainnya, namun tindakan itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Nah, bahaya seperti itu. Bahaya sekali itu. Suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman. Jadi dia itu menyatakan saya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Tetapi ketika dia pergi, ketika dia tidak bersama kita lagi, dia malah membenci ajaran-ajaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anggaplah sekarang ini di Indonesia ini banyak sekali terorisme. Bisa jadi itu perbuatan dari hati dia, nifaq. Bisa jadi seperti itu. Penyakit hati, nifaq. Kemudian yang kedua ada nifaq amali. Silakan Hasan dibaca. Nifaq amali. Nifaq amali. Ya. Nifaq amali adalah menafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan sesuai dengan sabda Rasulullah. Jadi baca. Inni munafiqina tara faqata izmata syab kazaba wa iza wa'ada akhlaq wa iza wa Ya cukup ada. Ya nifaq itu perbuatannya. Nah nifaq itu adalah perbuatannya. Kemudian orang yang melakukannya bisa disebut dengan kemunafikan. Makanya orang-orang munafik ini belum tentu dia nifaq. Ngerti nggak? Ini orang munafik. Tapi kan orang munafik kan banyak sih. Ada yang berbicara tapi dia bohong. Ada yang berbicara janji tapi dia tidak janji, ingkar. Nah nifaq ini perbuatannya. Tapi kalau orangnya itu disebut dengan munafik. Kenapa disebut munafik? Karena pada nifaq amali ini berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ketika dia berbicara kebenaran, tetapi dia di dalam hatinya malahan menganggap itu salah. Maka dari itu ini sangat berbahaya. Selanjutnya ada ciri-ciri perbuatan yang masuk kategori nifaq. Tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ya, orang-orang nifaq ini dia dalam beribadahnya itu bermalas-malasan. Dia tidak percaya dengan nikmat yang Allah turunkan. Dia merasa ragu terhadap balasan Allah. Ketika seseorang yang seperti itu, maka bisa disebut orang tersebut akan celaka. Dia ketika dia sholat, dia malah malas-malasan. Dia tidak percaya dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dia sholatnya itu bisa jadi terpaksa. Tidak sesuai dengan keimanan dia. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Dia lebih mementingkan duniawi daripada keakhiratnya. Orang-orang nifaq ini sangat berbahaya, sangat merugi di dunia ini. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Ya silakan Asadi. Bedanya munafik dan nifaq itu Apa? Perbedaan munafik dan nifaq. Perbedaan munafik dan nifaq. Kalau nifaq ini adalah perbuatannya, sudah saya katakan, perbuatannya. Nifaq itu adalah kekosongan di dalam diri ini, tidak ada asma Allah. Artinya ketika dia sholat, Allahu Akbar, tetapi dia tidak menyebut nama Allah sebanyak sholat yang seharusnya itu. Nah, terus apa bedanya dengan munafik? Munafik ini orang yang dicapnya. Jadi munafik ini ada banyak cara. Ada yang namanya orang berkata jujur tetapi dia berbohong, orang yang berkata janji tetapi dia mengingkari. Tetapi belum tentu orang itu nifaq. Karena nifaq sendiri artinya sudah saya jelaskan, tidak ada keimanan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda seperti itu kan. Oke, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 12. Bapak ini memberi kalian tugas di halaman 12. Silakan dibuka bukunya. Halaman 12, Pak. Ya, halaman 12 buka. Buku saya ada halamannya, Pak. Ya, itu yang B itu dikerjakan di rumah. Dikerjakan di rumah ya? Ya, Pak. Ya. Boleh kalau Pak. Boleh besok. Besok, Pak. Ya. Besok ada mata pelajaran Bapak, Pak. Yang minggu depan. Oh, Ada ada depan. Ada yang dipertanyakan nggak ada? Itu, Pak. Cukup. Bapak ingin bertanya boleh? Apa, Pak? Bapak pilih salah satu ya. Siapa? Siap kalian. Ini Bapak ingin
belum tahu ya komentar yang paham atau enggak ya. Ya silakan Hasan, contoh perbuatan ria. Contohkan. Contoh perbuatan ria dalam kehidupan sehari-hari Hasan, coba gimana? Misalkan siapa yang perbuatan? Contohnya menggunakan suatu barang agar dapat dikunci. Contohnya handphone, bisa punya laptop baru. Nah itu contoh. Ya itu termasuk dengan perbuatan ria. Ya bagus Hasan sudah bertanya. Sekarang mau bertanya lagi. Siap-siap ya. Kalau misalkan ini bisa dijawab, Bapak beri nilai plus. Ya, dilihat coba dampak negatif dari perbuatan ria. Ya, silakan Jidan. Coba. Jadi segala amal ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima. Terus amalan juga akan berkurang, amal baik ya. Terus hidup senantiasa itu akan gelisah, karena ya itu kehidupannya selalu ingin dipuji orang lain. Gelisah ya. Gelisah. Gimana cara buat orang itu senang? Iya. Karena dia selalu memikirkan nih gimana caranya orang ini yang puji saya gitu. Begitu Pak kalau lebihnya. Maaf Pak. Ya, terima kasih atas jawaban dari Jidan. Untuk teman-teman yang lain didengarin jawaban dari Jidan. 59 menit yang 12. Karena pembelajaran kita sudah sampai di sini saja, mungkin lebih baik kita mengucapkan hamdalah. Silakan berdoa yang disebut dengan kata-kata tadi. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, wassalamualaikum